Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, bro and sis. Gimana kabar lo semua? Bro and sis, super smart love from podcaster. Gua rasa lo semua dalam keadaan insya Allah tetap semangat dan sehat ya. Apalagi di saat pandemi dan cuaca yang kurang-kurang bagaimana gitu loh di bulan ini ya. Oke, kayak biasa bro and sis, gue nggak pakai lama-lama nih ya. Takutnya lu mulai jenuh ya. Nah juga sebelum gue mulai, kalau biasanya kan terakhir nih gue minta, tapi sekarang di awal aja gue mohon bagi lo semua yang udah gabung di channel kami ya, jangan lupa di share channel kita Bro and Sis. Kenapa? Agar channel kita ini biar banyak yang tahu Bro and Sis, karena tujuan kami membuat konten Super Smart Love Podcast ini Bro and Sis untuk apa? Insya Allah untuk mengedukasi kita semua Bro and Sis gitu. Oke, gua nggak pakai lama-lama ya Bro and Sis ya. Seperti mungkin judul konten kali ini ya, mungkin lo semua udah pada lihat bro and sis judulnya ya, naik skuter listrik di trotoar nggak boleh ya bro. Gue ulang ya, seperti judul konten kita kali ini, naik skuter listrik di trotoar nggak boleh ya bro. Nah, oke. Kenapa sih kita namain Super Smart Love Podcast ini, gue bersama tim judulin konten ini seperti itu ya, sesuai pertanyaan lo yang masuk bro and sis. Nah biar nggak pakai lama-lama ya, kita mulai aja bro and sis. Oke, jadi gini, gue bacain aja ya pertanyaan yang masuk seperti biasa ya. Makanya dari pertanyaan yang masuk itu gue bacain ya. Ternyata ini pertanyaan agak panjang nih bro and sis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya kan. Untuk lu semua tim Super Smart Love Podcast yang ada di sono, gue mau nanya nih, gue sama anak gue kebetulan ada rencana mau beli skuter listrik, dan kita akan pakai skuter listrik ini setiap hari Minggu. Tapi untuk sekarang ini mungkin belum ya, karena lagi kondisinya COVID. Jadi gue mau nanya aja, karena kebetulan kemarin setelah gue beli skuter listrik buat anak gue ini, nah ternyata ada tetangga gue ngomong kalau naik skuter listrik jangan sembarangan. Nah yang gue bingung, kenapa naik skuter listrik nggak boleh sembarangan, padahal setahu gue skuter listrik ini kan nggak bahaya-bahaya amat. Nah daripada gue nanti salah dan gue bisa melanggar aturan, nah gue mau nanya sama lu tim Super Smart Love Podcast yang di sono ya, tolong deh jelasin gimana caranya deh, gue biar nggak penasaran. Dan lagian gue udah terlanjur beli nih skuter listrik. Gitu aja dulu. Sebelumnya gue ucapin terima kasih sama lo semua tim Super Smart Love Podcast yang ada di sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, ini pertanyaan bro nih bro and sis ya. Tapi kayak biasa bro and sis, gue nggak bisa sebutin namanya, menyangkut privasi dia ya. Oke, begini. Seperti pertanyaan lu bro, dan mungkin juga seperti judul juga ya bro and sis. Jadi saat ini masyarakat Jakarta memang belakangan ini ya lagi ngegandungin yang namanya skuter listrik ya, yang mungkin beli sendiri ya, yang atau disewain ya oleh salah satu perusahaan swasta ya, gua nggak sebutin nih, nggak boleh ya. Namun kalau saya dan tim perhatiin ya bro and sis, skuter tersebut memang banyak, apalagi kalau menjelang sebelum pandemi kemarin COVID ya, di acara Car Free Day itu skuter banyak tuh digunain di trotoar ya. Dan kalau ini mohon maaf ya, kalau menurut gue nih sama tim ya, itu mengganggu apa ya? Kenyamanan pejalan kaki sebenarnya gitu loh ya. Nah sekarang pertanyaannya nih sama lu yang tadi ngirim pertanyaan nih bro, dan mungkin bisa jadi pencerahan buat lu dan semua nih ya yang ngirim pertanyaan sama lu semua bro and sis ya. Bagaimana sih keberadaan skuter itu? Jadi intinya kan keberadaan skuter ini bagaimana nih ya kalau dimainin di trotoar, dan aturan serta regulasinya. Oke, gua mulai jawab dan akan gua bacain beberapa aturan sesuai perundang-undangan dan regulasinya ya. Nah, gue mulai ya bro and sis. Jadi gini, fungsi dan penyalahgunaan trotoar itu sebenarnya
ada aturannya bro and sis, apalagi khususnya menyangkut berhubungan dengan permainan skuter yang lo mainin. Buat lu juga bro sama anak lu ya, gue bacain. Penggunaan trotoar secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya, gua singkat UULLAJ ya. Jadi trotoar tuh termasuk salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ya. Nah, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar tadi tuh bro and sis ya, khususnya lu nih bro yang ingin tanya. Jadi trotoar itu tempat penyeberangan dan fasilitas lain itu termasuk tuh dalam undang-undang tadi tuh ya. Nah, terus juga trotoar juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, gua singkat PP Jalan ya. Nah, ini di pasal 34 ayat 4 PP Jalan menerangkan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki bro and sis ya. Nah, terus terdapat beberapa ketentuan pidana yang dapat dikenakan bagi mereka yang menyalahgunakan trotoar tersebut bro and sis, khususnya lu nih bro yang ini pertanyaan ya. Nah, aku bacain pasalnya. Pasal 275 ayat 1 UULLAJ ya, isinya begini. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 bro and sis ya, khususnya lu nih bro yang ingin pertanyaan. Nah, terus ada lagi nih di pasal 284 UULLAJ ini ada lagi nih uraiannya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 2 dipidana juga bro and sis ya, khususnya lu bro yang ingin pertanyaan ya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 bro and sis ya. Nah, jadi balik lagi nih ke pertanyaan lu nih bro and sis, dan sesuai dengan judul konten kali ini ya, khususnya lu nih bro yang ingin pertanyaan. Jadi kalau status hukum keberadaan skuter di masyarakat, pertanyaannya kan apakah skuter yang kita pakai nih atau kita lihat, khususnya lu nih bro yang udah beli ya, dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ya, itu salah satu penjelasannya. Sementara itu kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan. Nah, secara khusus nih ya, secara khusus jadi begini. Kendaraan bertenaga listrik juga sudah diatur dalam, ternyata ada pelaturannya nih, ada pelaturannya nih kategori skuter ini ya, di dalam peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bro and sis ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya nih, maaf nih ya, bahasa Inggris gue jelek nih, battery electric vehicle ya, untuk transportasi jalan itu diatur rupanya bro and sis di peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 ya. Jadi isinya begini, motor listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengkonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai electric vehicle, gue singkat aja ya, KBL, adalah kendaraan digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar kendaraan ya. Berdasarkan tadi tuh yang keterangan tadi udah gue bacain ya. Nah, jadi lu bro and sis ya, khususnya lu bro yang ini pertanyaan, jadi apa nih kesimpulannya? Kalau kesimpulannya dari hasil pengumpulan penelusuran data yang gue sama tim kumpulin ya, kesimpulannya skuter yang lu tanya bro ya, itu masuk memang bertenaga listrik. Jadi karena itu tidak digerakkan tenaga manusia dan memiliki mesin, maka skuter tersebut dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor bro, gitu bro ya bro and sis. Nah, lebih spesifiknya gini, skuter tersebut merupakan salah satu jenis KBL yang tadi udah gue bilangin tuh ya di awal.
berdasarkan uraian tersebut, ya bro and sis, khususnya lu nih bro yang ngirim pertanyaannya, jika lu mau menggunakan skuter di atas trotoar, maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang LLAJ dan Peraturan PP Jalan dan dapat dipidana. Kesimpulannya begitu. Jadi skuter yang tadi lu tanya nih bro, dan khusus buat lu semua ya bro and sis, pada dasarnya tidak diperbolehkan beroperasi di atas trotoar. Nah, tapi ini ada pembanding nih. Jadi begini, namun di sisi lain ya, berdasarkan hasil penelusuran gue sama tim juga ya, ketentuan mengenai penggunaan skuter jalan umum masih belum diatur secara khusus sih sebenarnya ya. Hal ini dikarenakan kenapa? Jika menganggap skuter sebagai kendaraan bermotor, maka harus diingat pula nih ketentuan dalam pasal 64 ayat 1 Undang-Undang LLAJ yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi salah satunya meliputi diterbitkannya nih surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK. Nah, lu masa skuter di STNK-in ya. Nah, jadi selanjutnya kalau menurut kesimpulan gue sama tim ya dari beberapa rangkaian yang kita himpun sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang ada tadi gua sebut juga salah satunya di awal tadi ya. Jadi kalau skuter merupakan kendaraan, termasuk sih kendaraan bermotor, maka harus pula diingat ya ketentuan dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang LLAJ yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi. Jadi mesti pakai SIM juga loh kalau naik skuter mestinya ya, sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan nih. Tapi kan nggak mungkin begitu juga bro MCs ya. Selain itu juga harus dipertimbangkan nih, apakah skuter tersebut diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor umum. Nah, kendaraan bermotor umum ya, lu tahu deh, adalah setiap kendaraan digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran bro MCs ya. Nah, penggolongan tersebut bro and sis berakibat pada persyaratan dan dokumen kelengkapan lainnya yang harus dimiliki untuk dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum bro and sis. Nah, jadi gimana ya, gue jadi sama temen-temen tim Super Smart Love Podcast ini sih ada bingung sedikit juga nih, tapi akhirnya kami ngambil beberapa hal yang harus diperhatikan nih ya. Bahwa penyelenggara di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi salah satunya persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Ketentuan-ketentuan tersebut ditegaskan ya, yang tadi ya harus dipertegas nih kembali dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang LLAJ yang berbunyi begini nih isinya. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan secara khusus. Jadi setiap KBL yang diimpor, yang dimaksud dengan kendaraan tadi yang gue uraiin di awal ya, itu kan ada importire tuh, dibuat atau dirakit dalam negeri akan dioperasikan di jalan wajib didaftarkan dulu tipenya, itu mesti juga tuh rupanya, dan memenuhi ketentuan nomor identifikasi KBL. Nah, yang lucunya nih, setiap KBL yang dioperasikan di jalan juga harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Nah, kalau skuter masuk kategori ini, jadi gue sama teman-teman menyimpulkan ya begini bro and sis, bahwa meskipun tidak diatur secara khusus, namun jika skuter listrik memenuhi persyaratan termasuk syarat teknis dan layak jalan, maka dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang dapat digunakan di jalan bersama kendaraan bermotor lainnya. Namun demikian nih bro and sis ya, penggunaannya tetap wajib memperhatikan hak pejalan kaki dengan tidak melintasi di atas trotoar. Nah, balik nih ke pertanyaan lu tadi di awal nih bro, khususnya lu yang ngirim pertanyaan ya. Kalau hasil kesimpulannya, kalau menurut gue dan teman-teman sesuai dengan undang-undang dan regulasi ada, berarti ya jelas nggak boleh bro naik skuter di atas trotoar. Jadi mesti ada tempat fasilitas khusus ya ke depannya nih untuk tempat bermain skuter listrik tersebut gitu loh. Karena kenapa? Kategorinya itu tadi skuter yang gue udah sebutin panjang kali lebar tuh. Mohon maaf ya buat lu yang ngirim pertanyaan bro, dan juga lu bro and sis sekalian, apa itu semua skuter berarti jelas artinya apa? Kategorinya apa? Kendaraan bermotor gitu loh. Nah ya, artinya jelas. Dan juga nih gue tambahin juga ya, apa yang tadi gue bacain semua buat lu jawabannya, khususnya yang ngirim pertanyaan bro, dan buat lu sih semua ya. Tadi kita semua itu ngambil dari dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terus kita juga ngambil rekomendasi dari referensi peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, dan juga
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, ya, yang tadi ada bahasa Inggris itu baterai electric vehicle untuk transportasi jalan, ya. Nah, terus juga ada beberapa rekomendasi lainnya yang gue gak bacain terlalu panjang, Bro Ensis. Jadi kesimpulannya gini, bro, khususnya lu yang ngirim pertanyaannya dan juga Bro Ensis, ya. Penggunaan skuter kalau di atas trotoar ya jelas nggak boleh, sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, jadi kalau saran gue buat lu khususnya nih bro yang udah beli skuter ya buat anak lu boleh tetap main sama anak lu, cuman carilah tempat yang tidak di atas trotoar dan tidak mengganggu pengguna trotoar tersebut. Siapa? Pejalan kaki, ya. Jadi kenapa? Biar lu nggak dapet kena masalah pelanggaran undang-undang tadi yang gue sebutin semua tuh, bro. Khususnya lu nih yang jadi pertanyaan. Begitu juga lu Bro Ensis yang lain yang mungkin ada niat mau beli skuter listrik gitu. Oke ya. Nah, jadi gua rasa itu aja untuk konten kali ini Bro Ensis, ya, khususnya lu bro yang ngirim pertanyaan. Semoga apa yang gue dan teman-teman simpulkan untuk memberikan jawaban ke lu bermanfaat buat lu bro yang ngirim pertanyaan dan juga lu Bro Ensis sekalian, seperti judul konten kita kali ini, ya. Nah, juga sebelum gue pakai lama-lama nih, gue nggak mau pakai lama-lama sebenarnya, ya kan, takutnya apa lu pada jenuh Bro Ensis, ya. Untuk kali ini seperti biasa Bro Ensis, gue dan temen-temen selalu ngingetin lu, ya, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Selalu itu setiap habis selesai konten. Kenapa? Gue selalu ngomong bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin, Bro Ensis. Biar lu setiap kegiatan lu kesehariannya lu tidak melakukan pelanggaran, ya, dan pelanggaran itu bisa lu hindarin, ya. Pelanggaran apa? Semua pelanggaran yang bersifat menyangkut aturan gitu loh. Kalau lu udah bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin, insya Allah itu semua terhindar dari kegiatan keseharian lu. Nah, gitu aja gue Ensis, semua pakai lama-lama. Dan juga sekali lagi gue minta maaf bersama tim Super Smart Law Firm Podcast, ya, kepada lu semua Bro Ensis. Kalau yang lu ngirim jawabannya maksudnya kalau gue dan teman-teman ngirim jawabannya lu kurang pahamin, lu boleh nanya kembali, ya, lu boleh nanya kembali Bro Ensis. Nanya kembali gimana? Lu kirim lagi ulang. Ya, kalau lu masih bingung atau lu mungkin mau ngirim pertanyaan baru atau kritik dan saran buat lu semua yang baru pantengin channel kami ini, ya, silakan kirim. Nah, ini nongol nih, lu kirimnya kemana? Nih nongol nih dia nih, supersmartlawfirm@gmail.com, ya, lu kirim dah ke sono. Nah, bagi lu yang pertanyaannya belum dibalas sama kita, belum dijawab, lu pada sabar ya Bro Ensis. Kenapa? Pasti kita jawab dan kita jadi konten, itu aja. Nah, sebelum gua akhirin seperti biasa Bro Ensis, jangan lupa subscribe channel kami, klik loncengnya. Kenapa? Mesti di subscribe dan klik loncengnya bagi lu yang baru mantengin channel kita. Kenapa? Biar nongol notifikasi Bro Ensis. Biar kalau siaran kita, konten kita baru nongol di handphone atau Android lu, nah lu bisa ngikutin. Nah, bagi lu yang udah setia ngikutin channel kami, gue dan tim Super Smart Law Firm Podcast ngucapin terima kasih. Dan juga jangan lupa di share Bro Ensis, kecuali lu nggak punya, mohon maaf ya, kuota gitu loh. Oke ya. Nah, sebelum gue akhirin juga, karena gue tahu nih udah mulai jenuh nih Bro Ensis, ya. Seperti biasa, karena ini masih suasana COVID dan pandemi, jadi jangan lupa pesan mama, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Setiap lu pulang dari manapun Bro Ensis beraktivitas, jangan lupa, ya, pakaian lu salin yang bener, ya, gitu. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, ya, jaga makan lu dan pola hidup lu. Kenapa? Cuacanya lagi nggak mendukung Bro Ensis, ya. Jadi gua rasa itu dulu sementara Bro Ensis. Seperti biasa juga gua sama temen-temen Super Smart Law Firm Podcast minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita semua soalnya manusia biasa Bro Ensis, ya, gitu dulu ya Bro Ensis. Gua rasa untuk sekarang ini itu dulu. Jangan lupa pantengin terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.